Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAI dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal DAI edisi ini, kami telah menyiapkan liputan menarik, yaitu tentang menuai nikmat beriman dan menuai hidup bersih sehat. Edukasi pada masyarakat tentang pengelolaan sampah tidak pernah berhenti dilakukan. Salah satunya melalui bank sampah. Secara nasional, data Kementerian Lingkungan Hidup hingga April 2013 menyebutkan total omset bank sampah dapat mencapai hampir 15,3 miliar rupiah per bulan. Tercatat, 1.323 bank sampah yang telah dinaungi badan hukum secara resmi. Selebihnya, banyak pula bank sampah yang masih dikelola dengan sangat sederhana. Banyak cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Untuk menangani sampah, tidak bisa tidak setiap orang perlu turut ambil bagian. Sampai dengan bulan Maret tahun 2013, kita rekapnya bulan Mei 2013, itu sudah ada bank sampah itu jumlahnya hampir 1.323 bank sampah. Dari 1.323 bank sampah, berapa nilai ekonomis yang berputar? Itu hampir 15,207 miliar. 15 miliar 207 juta. Bayangkan, hampir 15,3 miliar uang yang berputar di dalam bank sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat seluruh bank sampah yang ada saat ini secara nasional dapat menghasilkan total 15,207 miliar rupiah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, sampai April 2013, terdapat sekitar 1.323 bank sampah yang tersebar di hampir 56 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari 1.323 itu apakah efektif atau tidak, itu kita sedang kaji, tapi saya memprediksi mungkin antara 85-90% itu pasti operasional. Kenapa? Karena kita tiap bulan itu ada report berapa jumlah sampah yang direduce dari 1.323 bank sampah. Tetapi sampai kemarin kita data itu yang reduce itu hampir 890-an. Saya yakin nih, kalau 90% pasti aktif. Kenapa? Karena di 1.323 bank sampah itu ada di 66 kabupaten kota. Itu kota-kota adipura. Jadi di dalam persyaratan adipura, suatu kota kalau tidak bisa melakukan 3R forumnya atau 3R reduce, recycle, salah satunya adalah bank sampah, itu nilainya akan dikurangi. Konsep bank sampah Depok sendiri berbeda dengan bank sampah kota yang lainnya mungkin ya. Karena bank sampah Depok bukan hanya personal yang datang, mungkin personal yang datang kemari sedikit. Tapi bank sampah Depok melihat dari geografis Depok yang demikian luas dan pecah-pecah seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk membuat namanya unit bank sampah atau bank sampah unit. Di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, bahkan di setiap RT. Alhamdulillah sekarang Bank Sampah Depok membina kurang lebih antara 110 sampai 120 bank sampah unit yang ada di seluruh kota Depok. Nah, total nasabahnya sendiri kurang lebih ada 4.200 KK. 4.200 KK yang kemudian masuk kemari. Nah, kenapa kami membuat sistem unit? Karena kalau mereka suruh ke sini semua, mereka akan kejauhan, tempatnya jauh, gitu ya. Akhirnya kita jemput bola, kita bangun bank sampah unit di RT-nya masing-masing. Contoh, ada yang ada di sini, ada yang di Kelurahan Tirtajaya, ada yang di Kelurahan Beji, ada yang di Kelurahan Sukmajaya, macam-macam. Itu
mereka kita bentuk di sana, lalu kita jemput. Sampah Depok itu setiap harinya yang terbuang, entah kemana buangnya, itu kurang lebih 900 sampai 1.000 ton per hari. Dari jumlah penduduk Depok itu kurang lebih 1,8 hingga 2 juta orang. Sedangkan bank sampah Depok kita ini baru bisa mengurangi atau memilah sampah kurang lebih sekitar 2,5 ton lah per hari. Masih jauh dari yang kita harapkan. Ya, masih kerja keras yang harus kita butuhkan supaya Depok bisa paham, Depok bisa mengerti akan arti dari sampah itu sendiri. Ini dikumpulkan dari unit-unit. Nah, ini contoh ini, plastik-plastik ini. Plastik-plastik ini kalau di lapak-lapak lain masih belum diterima. Contoh ini. Nah, ini. Contoh bekas minyak goreng ini, daur ulang minyak goreng atau minyak goreng refill ini kalau di lapak lain tidak laku seperti ini. Ini tidak laku. Nah, tapi kami kumpulkan. Ternyata kalau jumlahnya besar, ada yang mau beli. Ada pabrik yang bersedia mau beli, akhirnya kami kumpulkan. Bank Sampah Depok dinaungi oleh Yayasan Semai Karakter Bangsa. Isnarto, pria berusia 43 tahun ini, juga menjadi ketuanya. Kalau yang kering bisa pesan juga, jangan dipasang. Bersama istrinya, Mahmudah Cahyawati, Isnarto juga menjalankan sebuah tempat pendidikan anak usia dini yang diberi nama PAUD Mas Koki. PAUD ini unik karena cara pembayarannya melalui sampah. Jadi, orang tua murid juga menjadi nasabah bank sampah. Tugas utama Bank Sampah Depok adalah mengoordinir kerja bank sampah di Kota Depok dan terutama mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat Depok. Penyelenggaraan PAUD dengan iuran sampah menjadi salah satu cara kreatif untuk proses edukasi. Pemerintah Kota Bekasi kewalahan dalam mengatasi masalah sampah. Data Dinas Kebersihan Kota Bekasi menyebutkan, saat ini volume sampah warga Kota Bekasi rata-rata mencapai 6.000 meter kubik atau 1.500 ton setiap hari. Namun, hanya 45% saja yang terangkut ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Karena memang yang barangnya di awal itu dianggap percuma gitu, nggak kepake, tapi ketika ada bank sampah ini, wah ini barang kita bermanfaat juga ini gitu ya. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat menyetorkan sampah-sampahnya di bank sampah kita ini. Dikumpulkan menjadi aset masyarakat, dijual, hasilnya juga untuk masyarakat gitu ya. Karena kita di sini juga ada beberapa program ya seperti Posyandu, Posbindu. Nah, hasil dari penjualan sampah itu kita arahkan juga ke Posyandu itu gitu. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Rumah Zakat telah meresmikan sebuah bank sampah di Kota Bekasi untuk menjawab tantangan masalah pengolahan sampah. Badan yang bergerak di bidang pengolahan zakat, infak, dan sodako ini juga melihat pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi bernilai positif. Bank sampah ini terletak di Kelurahan Margahayu, RW 26, Kota Bekasi. Nah, harapannya ini bisa berkembang ya, jadi tidak sekedar kita ngumpulin botol aqua, tapi bisa menjadi misalkan ada sampah-sampah yang memang sulit didaur ulang ya, bukan sulit didaur ulang ya, sampah rumah tangga ya. Nah harapannya kita bisa kita terima juga, bisa kita olah, dan juga itu bermanfaat untuk masyarakat.
KLH terus berupaya mendorong baik itu pemerintah maupun masyarakatnya untuk peduli sesuai dengan prinsip Undang-Undang 18 tentang pengelolaan sampah dan PP 81 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Prinsip bank sampah itu mendorong masyarakatnya untuk berbuat menghargai terhadap sampah, memilah terhadap sampah di tempatnya, kemudian dibawa ke tempat yang benar. Tujuan kita pertama yaitu mengajak masyarakat bahwa masyarakat penghasil sampah di rumah tangga mau milah sampah. Sampah dapat menjadi masalah ketika manusia tidak mau peduli dengan sampah. Padahal setiap manusia menghasilkan sampah setiap hari. Pada dasarnya, sampah itu mempunyai nilai dan manfaat. Sampah dapat diubah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengelola dan memanfaatkan sampah. Tidak bisa tidak, pengelolaan sampah perlu dilakukan dari rumah sendiri dan lingkungan terdekat. Mengolah sampah tak kalah pentingnya dengan mengurangi sampah. Sikap bijak terhadap sampah memungkinkan kita dapat menuai hidup bersih sehat. Al-Wasiyah secara harfiah berarti warisan. Ya, dari amanah untuk mewariskan kebaikan, Yayasan Majelis Al-Wasiyah didirikan 10 tahun lalu. Tekadnya mewariskan kebaikan secara berkesinambungan pada kaum duafa. Dirintis sejak awal 90-an dan merentangi waktu 13 tahun sebelum berbadan hukum, yayasan ini memberi pelayanan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Semakin banyak kebaikan yang dirintis di sini, semakin besar syukur terucap. Tidak hanya ucapan syukur dari si penerima, tapi juga si pemberi karena nikmat iman yang mereka rasakan. Jujur sih saya senang sih ada di sini. Saya senang berada di sini. Walaupun mungkin penghasilannya jauh ya dibanding tempat lain, tapi melihat mereka lebih sehat, melihat mereka datang bilang, "Dok, thank you ya, kemarin tuh sembuh, Dok, terima kasih, anak saya udah sehat." Itu buat saya jauh lebih menyenangkan, lebih membahagiakan daripada uang yang banyak. Ya walaupun saya nggak munak gitu ya, kita tetap butuh uang. Cuma buat saya, ya hal-hal sepele, mungkin buat orang lain sepele, tapi buat saya itu sangat-sangat lebih berharga, Mbak. Karena dalam pandangan religius ya, siapa yang menolong hamba Tuhan maka pasti Tuhan menolongnya. Siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Berdiri sebagai lembaga berbadan hukum pada tanggal 27 Oktober 2003, Yayasan Majelis Al-Wasiyah memiliki 3 pilar utama pelayanan pada masyarakat. Pertama, pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lain serta keterampilan. Selain tahfiz Al-Quran, juga menyelenggarakan kursus, bimbingan belajar, diklat, seminar, dan lain-lain. Kedua, kesehatan, yaitu menyelenggarakan poliklinik YMA setiap Senin sampai Sabtu. Dan ketiga, ekonomi, antara lain menyelenggarakan koperasi syariah serba usaha. Komitmen kami, Al-Wasiyah ini adalah ladang kami untuk beramal soleh. Kami jadikan yayasan ini, inilah forum, inilah lembaga, inilah tempat untuk kami berjihad, berjuang, berbuat, beramal. Kami berkontribusi apa yang kami mampu, baik energi, pikiran, tenaga, waktu, networking, juga finansial dari kami yang kami mampu untuk kami melakukan aktivitas sosial. Semua kegiatan itu ditujukan terutama kepada kaum duafa dan yang paling membutuhkan.
walaupun secara resmi dinyatakan berdiri 10 tahun lalu. Namun sebetulnya, kegiatan amal sosial ini telah dilakukan mulai awal tahun 90-an oleh orang tua Muhammad Hidayat. Jadi total sudah hampir 23 tahun. Dimulai dari kegiatan majelis sholawat tiap minggu, aktivitas sosial yang dilakukan kini sudah merambah ke berbagai bidang. Tidak hanya kegiatan majelis taklim, pengembangan seni budaya Islam, dan 3 pilar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tetapi juga pusat donasi dan layanan sosial, termasuk aksi cepat tanggap darurat, yaitu pelayanan ke daerah-daerah bencana. Layanan sosial yang diberikan juga termasuk penyelenggaraan hitanan massal secara periodik. Secara jujur kan, kesehatan itu belum semuanya dinikmati oleh seluruh masyarakat kita. Jadi hanya sedikit yang bisa merasakan sehat yang sebenarnya gitu. Jadi sehat itu kan bukan hanya sehat fisik ya, sehat fisik, sehat batin, sehat secara emosional, dan juga bahkan sehat secara spiritual dan sehat secara ekonomi. Di Poli kita ini ada kebijakan yang pertama kita sebut dengan kartu afiat. Ini kurang lebih ada 300 kepala keluarga yang kita berikan kartu afiat, dan dengan kartu itu mereka kapan saja sakit bisa berobat di Poli YMA ini, Yayasan Majelis Al-Wasiyah, secara free. Kita bersyukur juga ada Basnas memberikan kesempatan juga tambahan, kita sebut namanya kartu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada 200 kepala keluarga. Ya. Selebihnya pasien-pasien umum juga kita layani dengan pricing, dengan harga yang insya Allah bukan harga rumah sakit ya. Jadi harga yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Sangat penting gitu loh, karena kalau hanya satu orang aja yang terganggu kesehatannya dan itu mempengaruhi seluruh keluarganya, kenapa nggak kita membuat suatu lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan yang bisa menghindarkan itu. Jadi ya tetap sehat, tetap bisa bekerja, anaknya juga tetap bisa sekolah dengan baik karena yang menafkahi juga ada. Tadinya sih saya megang sapu aja nggak bisa, nyapu nggak bisa nyapu, menggosok aja nggak bisa. Alhamdulillah pas berobat di sana sampai 8 bulan sembuh gitu. Ibu Yaya? Iya. Lihat kartunya. Kartu sehat dan pelayanan kesehatan memadai, terjangkau, dan penuh cinta kasih sangat penting artinya. Pelayanan tanpa memandang muka dan sikap menghargai yang tulus, penting untuk membuat pasien lebih cepat sehat dan kembali pada aktivitasnya. Iya kita kan orang nggak punya, jadi dikasih bebas keringanan nggak bayar gitu. Banyak-banyak terima kasih gitu, jadi dibantu gitu. Ya turun nggak bisa jalan, jadi bisa jalan sekarang gitu. Dengan kita turun di masyarakat, apalagi terhadap orang-orang yang membutuhkan, ya, kita menjadi insan atau manusia yang berhati luas dan lapang, berjiwa jernih, ya, berpikiran bersih, dan kita akan tambah bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, ketika kita melihat bahwa di balik kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, lebih sulit kehidupannya dari kita. Dan kita memang komitmen untuk membantu ya, dengan tetap buka 6 hari dalam seminggu sampai jam 5 sore dari jam 9 pagi, dan kita nggak pernah tutup, istilahnya sepanjang hari kita nggak pernah tutup gitu. Kita tetap melayani walaupun pas lagi jam istirahat ada pasien datang, ya udah tetap berobat nggak ada masalah. Dalam sehari, rata-rata 20 pasien mengunjungi poliklinik Yayasan Majelis Al-Wasiyah. Dr. Catherine sendiri telah 1,5 tahun mengabdi di poliklinik. Rata-rata pasien yang ditangani adalah pasien penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan atas, hipertensi, dan diabetes. Untuk pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit, pihak yayasan juga memberi bantuan biaya.
saya juga banyak belajar ya dari klinik ini gimana rasanya berbagi dengan orang, terus harus lebih tidak boleh mementingkan uang ya. Uang penting tapi bukan yang paling penting. Itu sih yang saya dapat dari sini. Apa yang saya support adalah jiwa tulus mereka. Ya, mungkin lembaga ini tidak terlalu besar, tapi kami berharap dengan jiwa tulus yang tidak ada limitnya, maka insya Allah kami akan bisa terus berbuat bagi masyarakat. Dan itu alhamdulillah saya jadi senang dan saya juga berhutang budi pada mereka juga ya, karena dengan cara itu pengetahuan saya bisa termaintain gitu. Apa yang saya pelajari ternyata sekarang ada dan bisa diterapkan, dan itu juga merefresh apa yang ada di otak saya, dan itu membuat saya juga lebih bahagia. Pokoknya sebenarnya ini bukan hanya soal membantu, tapi ini juga soal bukan hanya membahagiakan mereka gitu, tapi ini ternyata juga membahagiakan saya kayak gitu. Jadi ini hal yang luar biasa yang Allah telah ciptakan ya. Ternyata memang kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Al-wasiyah secara harfiah berarti wasiat, yaitu suatu pesan untuk berbuat yang bermanfaat, berbuat kebaikan. Selain didirikan karena wasiat dari orang tua, Al-wasiyah juga berniat untuk dapat memberi manfaat yang berkesinambungan pada mereka yang membutuhkan, khususnya kaum duafa. Berbuat amal kebajikan sesungguhnya adalah pengabdian kepada Tuhan yang paling tinggi. Itulah cara kita bersyukur. Cara bersyukur kepada Allah adalah dengan beramal soleh. Ya. Dan ketika amal soleh itu kita lakukan dengan ikhlas, maka amal itu menjadi sangat nikmat. Apa yang dirintis dan dilakukan dengan niat tulus dan setia, pada gilirannya dapat memberi manfaat besar bagi banyak orang. Kebaikan tidak hanya berarti bagi orang yang menerima, tetapi juga meningkatkan ketakwaan mereka yang memberikan atau mengadakannya. Memberi berarti mendatangkan berkah bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Kehidupan yang dipenuhi oleh niat bersumbangsi menenteramkan hati dan pikiran banyak orang. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim ke website Dai TV atau ke media sosial Dai TV atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.